siang Bu. Selamat siang. Mohon maaf saya mengambil waktunya dalam rangka kita wawancara untuk percakapan praobservasi kelas. Sebelumnya Ibu bersedia ya? Bersedia. Oke, terima kasih atas waktunya untuk nantinya akan saya supervisi terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas. Tapi sebelumnya kita akan berbincang-bincang dulu terkait dengan observasi atau nantinya pada saat pembelajaran di kelas. Jadi tujuan saya berbincang dengan Ibu terkait dengan observasi di kelas itu, pra-observasi di kelas adalah untuk melihat seberapa jauh atau perencanaan yang sudah Ibu lakukan nantinya untuk kegiatan di kelas. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya nanti untuk hari tanggalnya Ibu mengajar di tanggal berapa Ibu? Hari ini nanti Jumat ya Bu ya? Jumat. Berarti sekarang tanggal 13 November 2023. Ya. Oke. Kemudian mata pelajarannya matematika. Matematika. Oke. Ini saja dulu nanti bisa menyusul. Ya kelasnya kelas berapa ya? Kelas 10 mesin. 10 teknik mesin. Ya. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu untuk tujuan pembelajarannya di materi kali ini apa ya Bu ya? Oke, yang pertama itu agar anak dapat mengetahui barisan aritmatika. Oh sudah ambil ya Bu di matematika, aritmatika ya Bu? Iya, ini Agar dapat mengetahui barisan aritmatika itu apa sih? Oh, ya, barisan aritmatika. Kemudian anak juga bisa mengenal contoh-contohnya barisan aritmatika itu seperti apa. Contohnya ya. Iya, contoh-contohnya barisan aritmatika. Terus ada lagi Bu? Kemudian ya anak juga dapat mengetahui kegunaan atau manfaat dari barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari itu untuk belajar. Baik, kegunaan dan manfaat dan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Karena memang pelajaran yang kita berikan kan tentunya harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya Bu. Terus Bagus sebagai sekali. motivasi juga. Oh iya, baik, bagus sekali Bu. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai itu apa saja Bu yang ingin Ibu terapkan nantinya saat pembelajaran di kelas itu seperti apa Bu? Ya, yang pertama ya memang kita ingin mengembangkan kemampuan intelektualnya gitu ya. Oke. Dalam materi barisan aritmatika ini. Oke. Oke. Agar bisa secara jelas dipahami oleh siswa. Oke. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi Oh iya, berarti sudah masuk diferensiasinya ya Bu ya. sesuai kebutuhan siswa. Oke. Tapi ya disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Baik. Oke. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang mungkin kan memiliki kemampuan yang beragam seperti itu. Oke. Berarti tiga hal itu ya Bu ya yang ingin dikembangkan, terutama tentang kemampuan intelektual, kemudian KST dan diferensiasi ya Bu ya. Dalam prosesnya nanti Ibu memberikan pembelajaran di kelas. Bagus sekali, luar biasa sekali Bu. Kemudian yang ketiga, ini saya ingin bertanya tentang bagaimana dalam prosesnya nanti Ibu akan mencapai itu, atau cara-cara apa saja atau strategi yang akan dipersiapkan oleh Ibu untuk mencapai itu semua. Karena kan tentu kita butuh cara ya Bu ya. Iya, betul sekali. Yang pertama ya kita harus punya perangkat, jadi kita harus nyusun perangkatnya itu secara lengkap gitu ya, perangkat pembelajaran. Jadi kita harus menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap. Kemudian guru atau saya itu harus memberikan contoh nyata agar siswa itu bisa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Contohnya apa? Dan siswa bisa menyelesaikannya. Kemudian saya akan menyiapkan LKPD. Oh, ada LKPD-nya. Iya, yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Ya tadi kalau diferensiasi kan berarti kan ada mungkin proses. Iya,
dan hasil ya Bu ya, Iya. yang artinya akan dinilai oleh Ibu sebagai guru untuk melihat bagaimana perkembangan siswa. Iya, jadi ada ini cuma satu disesuaikan. Baik, apa namanya? Saya sudah mendapat gambaran tentang apa yang akan Ibu lakukan nanti di pembelajaran nanti, dan tentunya nanti saat pelaksanaan saya mohon izin untuk melihat, menengok atau bahasanya mungkin mensupervisi ya, tapi kalau saya belum jadi supervisor Bu. Ya, Jadi nanti saya akan melihat saja, melihat, memotret bagaimana kegiatan Ibu selama di kelas, bukan untuk menilai sekali lagi, tapi untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas, terutama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah tadi Ibu sampaikan. Boleh kok dikasih kritik dan saran. Baik, siap Bu. Terima kasih Ibu. Kiranya demikian percakapan praobservasi kita. Iya. Kita akan lanjutkan nanti di observasi nanti setelah sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati nanti. Sekali lagi terima kasih Bu, dan mohon maaf mengambil waktunya Ibu di tengah kesibukan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hari ini ya. Oh, dari kemarin. Ya, semoga lekas sembuh ya. Amin. Oke. Oke itu seperti biasa ada yang memberi semangat di depan dua. Satu dulu. Siapa yang memberi semangat? Aldo dulu, terus Aldi. Aldi nanti ya satu. Kemarin aja mau jadi mau lagi. Oh, enggak. Bebas. Bebas. Ya, biasa lah semangat lagi. Bebas tapi. Atau Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tanpa yes. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Kasih Tuhan. Spontan siapa? ada bedanya ya. Ini serius nih. Itu bedanya ya, nyata ya. Oke, semuanya hari ini ada yang BK apa? Siapa ya? Yang kemarin dikerjakan tugas siapa itu? Iya, pinter, Barista dan Den. Oke, saya tulis dulu. Oke, seperti biasa, siapa yang akan menjelaskan pengertian barisan? Barisan dulu, pengertian umumnya dulu. Pengertiannya barisan. Yuk, Ali. Halo, Bu. Oh, Ali. Secara umum, barisan adalah sebuah daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan. Setiap turunan bilangan juga memiliki karakteristik atau pola tertentu. Setiap bilangan yang ada pada barisan merupakan suku dalam barisan itu sendiri. Sementara itu, deretan adalah penggunaan. Udah, barisan aja. Barisan. Apa intinya? Kita baru ke barisan.
aja dulu dari kiri ke kanan. Dan pastinya ada polanya gitu ya. Ada kok. Itu namanya barisan. Sekarang deret. Mbak. Siapa ya? Bu, Ihsan Bu. Nah, Ihsan. Oke. Ya. Deret adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan. Barisan dan deret hingga mempunyai elemen pertama dan terakhir yang terdefinisi. Sedangkan barisan dan deret tak terhingga berlangsung terus-menerus tak terbatas. Oke, intinya aja ya, deret itu jumlah dari barisan. Jadi ada barisan, jumlah itu adalah deret. Paham ya? Kita ke intinya aja. Ya, fokus ke situ. Paham sudah pengertian barisan dan deret? Bisa nanti pulang sekolah ditanyain, kamu dapat pelajaran apa hari ini? Barisan dan Deret. barisan itu apa? Oke, sekarang lanjut lagi. Sekarang fokus ke barisan aritmetika. Kita lanjut ke situ. Apa itu pengertiannya, Cin? Ya, Mbak. Siapa? Amel. Amel. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan dengan selisih dua suku yang berurutan adalah sama. Oke. Yang berurutan adalah sama. Barisan yang selisihnya dua sukunya sama. Ininya itu ya barisan aritmetika ya. Oke. Sekarang adakah yang bisa memberikan contohnya, Cung? Ya, contoh barisan aritmetika. Apa? Ya, Nur. Saya aja Bu. Hah? Banyak Bu. Oh, kamu yang nulisnya banyak ya? Nah, Di depan, Mbak. ya, toh. Ini ya. Hah? Stop. Ya, bawahnya itu kalau nggak baik kita. Oke, cari akarnya. Terus ini lain loh. Ya, kalau ulangan ibu waktunya keluar duluan dia udah ngerti ya. Tapi Ahmad. Mul. Ada yang panggil Naimu. Aduh, kan aja Bu. Naim. Apa? A. Maju. Oh, maju. Itu apa sih? Itu udah utama Bu. Dari Jawa. Oh iya. Ya, ayo. Kurangi. Min. Satu. Oh iya, belajar juga ya. Aldo sama Nina. Aldo masuknya. Saya sih Mbak itu lihat gambarnya tapi kan pakai ini ya jadi nggak nggak kelihatan. Duta. Aduh, karena ya. Bener nggak nih? Ya. Iya. Ada yang mau menjelaskan UN itu apa, A itu apa, N itu apa, Betul. itu apa? Halo, saya yang lagi. Halo. Cikado. Ya. Lanjut. Iya. Halo. Diskusinya bosok kok Bu. Tulisannya Dok, kan Dok. Kecil banget.
Aduh, tulis aja nih. Kalau tulis di sini aku nggak bisa. Ya udah jelasin aja. Jelasin deh itu yang tulis. Bapak kata tuh. UN apa? Jadi sahabat UN sama dengan suku kan. Terus? Sedangkan N sama dengan banyak suku. Ya, oke. Setelah itu tapi A sama dengan suku pertama. Ya. Sedangkan B sama dengan beda. Oke. Terima kasih Om. Iya. Iya. Oke. Lanjut ya. Paham semuanya? Ingat. Iya. Oke. Sekarang masih ada satu tulis lagi ya. Yaitu S. Ada ada UN, ada S. SN apa? Saya. Ya kamu yang ya. Udah lama Dia lebih salah sesungguhnya menjadi pasti tidak baik. Apa gitu? Masalahnya. Ya, Terima kasih. Nabila. ya, iya. Betul ya? Baik, Ibu, ingat ini. Oh, ada ya? Kalau di sini belum tutup, betulnya kayak gini yang di sini. Oh iya Bu. Oh, Awal ya. Oh iya Bu. Biar aku membedakan ya. Mana yang didahulukan, gitu ya? Oke, ini rumusnya. SN apa sih SN? Ya, ini materi barisan dan aritmatika segitu doang. Jadi kalau ada yang mengatakan aku kerja barisan dan deret, aku belum tahu nih kegunaannya ya dah. Iya kan? Jadi kita belajar matematika itu tidak hanya menghitung, menjumlahkan, mengurangi, memalikan atau membagi. Kalau nggak ada yang belajar barisan dan deret ini semua nggak ada yang menghitungnya dah. Ya, penting nggak semua itu? Penting. Nah, kamu mau jadi orang yang biasa apa luar biasa? Luar biasa. Hanya kamu pelajari barisan dan deret ya. Oke, silakan ditulis dulu yang tadi. Dan sebenarnya bukan motivasi kamu, nanti kamu belajar barisan dan deret. Bapak ada yang mau jadi apa ini? Ya, kalau ini kan yang tadi sesuai dengan ilmuwan kamu ya, itu diameter benar-benar menggunakan suatu alat tertentu atau teknologi. Ada yang mau jadi atlet atau nanti apa pelatihnya memprediksi kinerja atlet dan tim kayak gitu ya. Dia sekolah apa di sini? Bento. Itu apa? Bisa ya berikan contohnya ya. Oke, rumus UN apa? SN itu apa? Oke, ada yang mau merefleksikan lagi? Mungkin dari kamu. Refleksi itu yang ya bisa dari tadi kamu belajar apa? Menggambarkan ada bisa kekurangan apa hari ini kamu bisa menyampaikan. Berisik, ya boleh. Yang berisik siapa sih? Aduh. Yang berisik siapa ya? Ya, oke. Ini makin kesana ini lihat ya. Channel jadi kalem Bu. Oh,
bosan paling makasih ya Bu ya. Soalnya cara ini ya Bu yang paling baik aja Bu. Terus Cukup ya? Kayaknya waktunya udah habis ya. ya Now, great teacher. Okay, thank you very much for your attention. Nice to meet you. Terima kasih atas partisipasinya hari ini, luar biasa sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dedi, selamat pagi Bu Rahma. Hari ini sehat-sehat semuanya, Nggih? Alhamdulillah. Baik semua, alhamdulillah. Oke, saya mewakili dari pengajar praktik yang kebetulan saya diberi tugas menjadi pengajar praktiknya Pak Dedi selaku calon guru penggerak pada pendampingan PI 5 ini, pendampingan individu 5. Kami akan melihat untuk dialog pasca observasi pembelajaran, yaitu nanti Pak Dedi dengan teman sejawat dengan Bu Rahma akan melakukan kegiatan dialog yang hari ini akan kami lihat. Monggo untuk kegiatannya bisa langsung dimulai saja Pak Dedi. Monggo. Oke. Sekarang tanggal 25 Juli. Nanti dalam percakapan ini data observasi pembelajaran ke teman sejawat ada Pak Adit untuk melakukan umpan balik dan lain-lain. Oke. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bu. Selamat pagi. Mohon maaf mengambil waktunya Ya, di nggak apa-apa. sela kesibukannya panjenengan. Terima kasih Pak Udin sudah mendampingi dan ini kita berada pada pasca observasi Ibu. Kemarin kita sudah berbincang tentang pra observasi sebelum kami masuk ke pelajaran panjenengan, sebelum saya mengobservasi pelajaran Ibu di pelajaran matematika ya Bu ya. Kebetulan juga hari Jumat yang minggu lalu ya Bu ya. Nah sekarang saya sudah masuk, saya sudah melihat proses Ibu mengajar. Saya mengapresiasi dan luar biasa sekali, banyak sekali yang aktif untuk bertanya, saya masih ingat sekali. Nah, apa yang Ibu bisa dapatkan atau ada catatan atau ada mungkin pengalaman yang Ibu rasakan selama mengajar di kelas tersebut itu seperti apa Bu? Oke. Kemarin kelas 10 teknik mesin ya. Teknik mesin, Iya. betul. Iya kan kelas ini anaknya memang aktif sih, tapi ya memang guru bagaimana caranya agar guru mengaktifkan siswa itu kita yang harus punya aktif dan berikan ya. Karena saya penilaiannya itu memang penilaian proses gitu ya. Jadi proses saya nilai juga saya nilai gitu di awal juga ada penilaian seperti itu. Jadi karena setiap pertemuan itu ada penilaian sehingga alhamdulillah kemudian anak merasa pokoknya ketika kegiatan pembelajaran itu pasti ada penilaian yang mereka kemudian akhirnya aktif seperti itu untuk kenapa anak-anak itu menjadi aktif, dan itu sudah di awal pertemuan sudah saya sampaikan gitu ya, penilaian saya seperti ini gitu, dan anak sudah memahaminya dan ini kan sudah hampir 1 semester jadi sudah terbiasa dengan hal tersebut. Kemudian untuk
ini adalah anak-anak SMA, jadi saya mengajarnya tidak kemudian ceramah gitu kan ya. Jadi kebanyakan kita itu diskusi dan sharing, karena untuk anak-anak SMA itu sudah ke tahap penalaran bersikap kritis gitu ya, dan analitis. Jadi saya berharapnya jawaban dari mereka terlebih dahulu, kemudian kita diskusikan, baru kemudian saya mendukung gitu ya, atau kalau ada yang keliru baru saya benarkan seperti itu. Tapi ya kebanyakan memang dari mereka sih. Karena kalau kelas 10 itu sebenarnya materinya itu masih materi dasar, yang SMP itu sudah mereka dapatkan. Tinggal mengulang Iya, aja. mengulang dan lebih menekankan lagi ya. Dan kita ada tambahan sedikit seperti itu. Mungkin itu yang Ada lagi. paling ya itu anaknya ya luar biasa ya. Mereka itu terbuka gitu ya, terbuka karena memang saya lebih suka anak-anak itu terbuka dalam pembelajaran, tidak kemudian Diam saja. diam saja. Biasanya kan kalau guru matematika kan identik dengan Killer itu. killer gitu ya. Mantap gitu ya. Begitu baru masuk anak-anak dulu gitu ya. Jadi saya lebih sukanya anak-anak itu berani mengungkapkan pendapat. Justru dengan begitu kan kita tahu yang mereka butuhkan itu apa, seperti itu kan ya. Kalau mereka terbuka, ada kesulitan juga mereka bisa mengungkapkan seperti itu. Dan yuk bareng-bareng kita pelajari bersama ya. Perlu kita pelajari apa sih seperti itu kan. Gitu. Baik, oke. Terima kasih. Kemarin kan dalam pra-observasi itu Ibu menyampaikan tujuan pembelajarannya agar dapat mengetahui barisan aritmatika, kemudian agar anak dapat memberikan contoh, kemudian agar dapat mengetahui kegunaan. Sudah tercapai apa belum? Saya rasa sudah kemarin, karena saya sudah tuliskan itu, anak-anak juga sudah ada rangkumannya gitu kan ya. Kemudian di akhir pembelajaran juga sudah ada refleksinya gitu. Anak-anak sudah menjelaskan juga yang mereka pelajari hari ini itu apa gitu kan ya. Dan saya lihat ya mereka juga sudah bisa menjawab gitu ya, dan sudah bisa menjelaskan materi yang mereka dapatkan itu apa, seperti itu. Oke. Kemudian juga tujuan pembelajaran sudah ada progres ya Bu untuk bisa tercapai. Kemudian saya juga melihat kemarin pada saat proses observasi memang anak-anak begitu aktif dan mampu menyampaikan kegunaan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu yang sudah saya lihat. Kemudian yang saya tanyakan lagi juga untuk mengembangkan area kemarin kan juga Ibu menyampaikan bahwa ada area pengembangan yang hendak dicapai. Itu ada ingin mengembangkan intelektual dalam materi barisan aritmatika secara jelas dan dipahami oleh siswa. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa, mengembangkan KSD dalam menghadapi kemampuan siswa yang beragam. Nah, kaitannya dengan berdiferensiasi, kira-kira Ibu sudah menggunakan materi yang berdiferensiasi untuk anak-anak atau metode mengajarnya sudah menggunakan diferensiasi apa belum Bu? Ya untuk yang pertama untuk diferensiasi konten ya. Untuk yang kontennya kan mungkin untuk yang anak tingkatan yang rendah kan kita bahasanya sederhana seperti itu ya. Jadi biar mudah ditangkap sama anak yang kemampuan rendah. Untuk yang anak yang tingkatan sedang itu kita mendorong mereka untuk diskusi jadi sudah mulai ditingkatkan lagi gitu ya tahapannya. Kemudian untuk anak yang sudah kemampuan tinggi mungkin kita bisa lebih ke arah analitis gitu ya, kritis seperti itu untuk konten. Untuk prosesnya ya hampir sama seperti itu, seperti di konten. Jadi anak-anak yang kemampuan rendah itu kita bisa memberikan pemahaman gitu ya dengan ceramah seperti itu. Kemudian untuk yang sedang itu ya tadi kita mendorong mereka untuk berdiskusi seperti itu. Kemudian untuk yang tinggi gitu ya, kita dalam prosesnya itu bagaimana mereka meneliti, ada sebuah studi kasus seperti itu. Itu
yang proses. Berarti Ibu sudah melihat, mencoba menggunakan diferensiasi, melihat kemampuan berpikir anak B dari rendah sampai tinggi begitu ya. Karena satu kelas yang memang kemampuan berbeda. Bagus sekali Bu. Bagus sekali Bu. Kemudian untuk KSE-nya gimana Ibu? Sudah diterapkan apa belum? KSE. Oh iya, belum ya Bu. Belum. Kita baru baru diferensiasi saja ya. Iya, betul. Kalau Ibu nanti dalam prosesnya nanti kira-kira kan nanti kedepannya Ibu bisa lebih menggunakan kompetensi sosial emosional ya dalam prosesnya untuk bisa membuat siswa lebih aktif. Nah kemudian untuk yang strategi yang dipersiapkan untuk terkait dengan waktu kemarin apa yang sudah Ibu lakukan saat melaksanakan pembelajaran di kelas? Kemarin Ibu menyampaikan ada sudah menyusun perangkat pembelajaran, guru memberikan contoh nyata, kemudian guru menyiapkan LKPD. Itu sudah tercapai semua kemarin. Iya. Ini karena kalau hari Jumat kan waktunya 1 Pendek jam itu, ya. pendek, ya. Jadi hanya 1 jamnya 30 menit ya di belakang lagi ya di akhir. Jadinya LKPD-nya belum sempat diberikan, cuma saya sudah menyiapkan memang ya LKPD yang untuk anak biar mereka menggali lagi tentang pembelajaran barisan dan deret seperti itu. Kemudian ya paling minggu ini hari Jumat ini yang baru akan saya sampaikan dari LKPD-nya. Itu paling saya menyiapkan FPP yang modul ajar ya, kalau sekarang ya namanya modul ajar, LKPD, kemudian ya karena ini anak SMK kan sudah membawa HP ya, jadi saya anak-anak itu untuk pemanfaatan HP sebenarnya. Jadi untuk pelajaran saya boleh menggunakan HP, tapi selalu saya pantau gitu ya, bahwa mereka itu ketika saya akan mendorong mereka untuk menjawab pertanyaan, berdiskusi itu gunakan HP-nya untuk mencari materi gitu, pakai HP mereka. Baik. Kalau kemarin saya melihat di dalam prosesnya sih memang anak-anak satu yang menjadi catatan saya adalah Ibu mampu membuat anak-anak itu aktif. Karena saya melihat matematika loh ya, artinya matematika dengan mata pelajaran yang kita semua paham bahwa itu berat, apalagi itu disampaikan setelah duhur, di mana kondisi anak sepertinya sudah lelah, kemudian sudah capek, ingin selesai, apalagi besok hari Sabtu. Tapi yang menjadi catatan saya adalah Ibu mampu membuat matematika itu menyenangkan. Matematika itu tidak semenakutkan yang dilihat, dan itu saya melihat itu ada pelajaran Ibu, dan itu menjadi sangat bagus untuk anak-anak, sehingga walaupun di akhir pelajaran, di akhir hari, tapi masih nyaman masih sangat nyaman untuk mengikuti pembelajaran. Itu hal yang luar biasa menurut saya. Kemudian terkait dengan hal-hal yang lain seperti diferensiasi dan kemudian nanti KSD-nya nanti bisa dipelajari selanjutnya untuk bisa kita kiranya nanti akan lebih tajam kelihatan diferensiasinya, kemudian KSD-nya nanti yang supaya pembelajaran juga lebih optimal di kelas. Dan saya yakin Bu Rahma pasti sangat bisa untuk mempelajari itu, apalagi karena modalnya anak-anak sudah sangat anak-anak sudah aktif sekali, dan ibu gurunya juga sudah bagus sekali membangun komunikasinya. Tapi beda kelas, beda lagi Pak. Oh beda lagi? Iya, harus dibedakan gitu. Berarti kan diferensiasinya berbeda. Iya. Oke, baik. Kemudian kira-kira ini ke depan untuk rencana pengembangan diri, aktivitas pengendalian diri yang akan Ibu tempuh apa ya untuk mengembangkan supaya kemampuan belajar anak-anak atau kemampuan Ibu dalam mengajar semakin baik. Pengembangan diri. Contohnya misal ingin menggunakan sumber belajar yang lain mungkin, atau mungkin ingin berkolaborasi dalam proses menyampaikan materi. Mungkin bisa ya berkolaborasi, kayaknya asik kayaknya kalau kita berkolaborasi apalagi dengan anak sejawat gitu ya. Kolaborasi itu ya. Oke, saya catat berarti nanti ini kolaborasi dengan sejawat. Contohnya seperti apa Bu? Ya mungkin kita ada project kayak gitu ya. Suatu ketika kita bikin project bersama beberapa kelas gitu tentang materi apa gitu kayaknya. Kira-kira tujuannya dalam kolaborasi itu apa Bu? Tujuannya ya
mengoptimalkan itu ya. Iya, Bisa. jadi ya kan kalau kolaborasi itu kan kita punya kemampuan apa, rekan kita punya kemampuan apa, kita kan jadi saling sharing, kemudian akhirnya kan tambah lagi kekuatan itu, maksud saya seperti itu. Iya. Ukuran keberhasilannya mungkin seperti berhasil membuat kelas lebih aktif mungkin ya Bu ya. Iya, jadi lebih banyak informasi lah ya yang kita dapatkan dalam kolaborasi itu. Kemudian juga ada proyek baru, mungkin anak-anak kan jadi lebih antusias gitu kan ya, hal baru gitu kan ya. Mungkin minggu depan mungkin ya Bu ya. Bisa nanti coba saya. Oke, paling itu saja Bu yang perlu kami tanyakan terkait dengan percakapan untuk pasca observasi di kelas. Terima kasih, semoga hal yang sudah baik dari Ibu tetap dipertahankan dan semakin meningkat kembali. Seperti yang saya sampaikan, kelasnya luar biasa. Ibu luar biasa dalam menyampaikan materi matematika. Ibu di akhir capeknya luar biasa, ternyata masih akhir. Jadi saja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rahma selaku guru matematik ya. Alhamdulillah ini sudah kita melakukan dialog pasca observasi yang ini dari CPP atas nama Bapak Dedi Setiawan sudah melakukan tugas-tugas utamanya dalam melaksanakan kegiatan di guru penggerak. Kami ucapkan terima kasih atas bantuannya Ibu. Mudah-mudahan kolaborasi yang nanti Ibu ciptakan dengan rekan sejawat akan menciptakan suasana baru, menciptakan pengetahuan baru bagi teman-teman dan khususnya untuk anak-anak kita semuanya. Mereka akan mendapatkan hal-hal yang baru dari kolaborasi yang panjenengan ciptakan itu. Mungkin itu dari kami untuk dialog pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan pada Bu Rahmat dan Pak Dedi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.